Baik majelis. Jadi hari Senin kami akan membacakan replik. Ya, baik. Cukup ya. Momen JPU minta hakim perlihatkan isi amplop dalam berkas. Di ruang kerja lantai 2 Saguling, terus tiba-tiba Bapak, ini ada amplop isinya uang untuk kalian. Apakah pergerakan tersebut berhasil? Saya menyatakan itu berhasil. Ketika tidak ada hal yang meringankan, tetapi tuntutannya adalah seumur hidup, maka hal-hal yang meringankan ini yang secara faktual sebetulnya ada, ini adalah satu indikasi bahwa jaksa sedang mempersiapkan jalan bagi majelis hakim mengisi ruang hal-hal yang meringankan tersebut, sehingga ketika ada hal yang meringankan, ada satu alasan yuridis untuk menurunkan dari tuntutan hukuman seumur hidup kepada tuntutan yang lebih rendah yang disebut oleh Pak Mahfud. Lapang dada, dan juga harapan dari keluarga korban agar hakim jangan sampai tergoda ataupun jangan sampai terintimidasi, karena kemarin kan sudah ada upayanya. Nah, makanya kita harapkan ya negara bisa mengamankan, jangan sampai orang-orang jahat ini bisa berkeliaran sehingga mempengaruhi hakim. Setan itu kan nggak bisa kelihatan, tapi setan itu bisa gentayangan. Setan itu bisa dilihat kalau dia memperlihatkan dirinya. Nah, kalau kita pakai terminologi setan tersebut, ya memang sulit untuk membuktikan adanya kuasa-kuasa gelap ataupun invisible hand dari gerakan bawah tanah ini. Saya pikir yang mau diringankan itu bukan hanya Ferdy Sambo ya, tapi juga adalah minimal istri atau para ajudan yang lain selain Richard. Ferdy Sambo itu memiliki uang yang banyak, ya, dan juga memiliki networking. Bukan berarti Ferdy Sambo lepas jabatan di Propam, bukan berarti jaringan itu meninggalkan dia. Di bawah ada Jenderal Bintang 1 ya, yang katanya gentayangan melakukan gerakan bawah tanah. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Jenderal Bintang 1 ini hanya satu-satunya jenderal yang diduga bergentayangan, atau masih mungkin saja ada justru mantan jenderal ya, yang bintangnya lebih dari satu gitu, yang ikut serta melobi-lobi ataupun mencari-cari kesempatan untuk meringankan Ferdy Sambo dan istrinya. Bahwa ada pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan upaya-upaya di pihak terdakwa supaya bisa bebas. Yang dihadapi oleh majelis hakim adalah ada dua versi tuntutan jaksa dan versi dari penasihat hukum para terdakwa. Kekhawatiran adanya gerakan di bawah tanah itu mungkin bisa benar. Perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu biasanya disebarkan isu-isu miring dulu untuk menjatuhkan atau menteror majelis hakimnya. Momen JPU minta hakim perlihatkan isi amplop dalam berkas. Ricky Rizal, ceritakan kronologi pemberian amplop berisi uang dari Ferdy Sambo. Ricky Rizal menceritakan kronologi pemberian amplop berisi uang pasca penembakan Brigadir Yosua di Duren 3. Awalnya majelis hakim menanyakan terkait pemberian amplop oleh Ferdy Sambo kepada para ajudan termasuk Ricky Rizal. Ricky Rizal mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo mengucapkan terima kasih sebelum menyerahkan uang. Di ruang kerja lantai 2 Saguling, waktu itu tidak serta-merta diberikan Yang Mulia. Tapi Bapak, seingat saya menyampaikan, terima kasih sudah mengantar Ibu dengan selamat. Terus kalian sudah saya anggap seperti anak-anak saya sendiri, kata Ricky. Ferdy Sambo juga menanyakan terkait pemeriksaan yang telah dijalani Ricky Rizal dan memastikan bahwa ajudannya menceritakan kejadian sesuai skenario yang ia buat. Seingat saya Bapak menanyakan pemeriksaan kemarin, kalian menyampaikan apa? Apakah sesuai skenario yang saya sampaikan di Provos? Ricky Rizal menjawab, iya Bapak. Dan di saat itulah tiba-tiba Sambo memberikan amplop yang berisi uang.
Kuat Ma'ruf mengaku sempat mengira Ferdi Sambo bercanda ketika ia disodorkan amplop putih berisi uang 500 juta 3 hari setelah pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Kuat Ma'ruf saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang pembunuhan berencana Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 9 Januari. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyinggung seberapa sering Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati memberi uang. Saudara sering dikasih uang sama Ferdi Sambo senilai ratusan juta, tanya Hakim Wahyu. Belum pernah Yang Mulia. Paling banyak Ferdi Sambo, Putri Chandrawati pernah kasih uang berapa? Paling THR lumayan Yang Mulia. Berapa? 10 juta. Hakim Wahyu pun menanyakan bagaimana perasaan Kuat Ma'ruf ketika disodorkan amplop berisi ratusan juta. Kuat sekilas berpikir Ferdi Sambo sedang bercanda. Waktu dikasih uang 500 juta, apa yang ada di pikiran saudara? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak lagi pusing begini, lagi stres begini, malah bercanda. Tapi uangnya ada. Saya nggak lihat orang dalam amplop. Selanjutnya, Ferdi Sambo sebut tak pernah janjikan uang. Dalam kesaksiannya pada sidang pada Rabu kemarin, 7 Desember 2022, Ferdi Sambo mengatakan tidak pernah menjanjikan uang kepada ketiganya. Ia mengaku hanya berjanji untuk merawat keluarga mereka. Saya tidak menjanjikan uang, Yang Mulia, kata Sambo ketika menyampaikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pernyataan tersebut merupakan jawaban Ferdi Sambo setelah pernyataan hakim yang mempertanyakan apa yang ia janjikan pada 3 terdakwa lainnya pada 10 Juli 2022. Ferdi Sambo mengaku memang memanggil ketiga terdakwa untuk menanyakan hasil pemeriksaan pada 10 Juli untuk memastikan jawaban mereka sesuai dengan skenarionya. Saya pasti menanyakan, gimana jawaban kamu? Masih Bapak, sesuai petunjuk Bapak, ya sudah. Akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena kamu mau menjalankan cerita yang sudah saya buat itu, kata Ferdi Sambo di persidangan menirukan percakapan dengan ketiga terdakwa lainnya. Namun pengakuan Ferdi Sambo ini berbeda dengan pernyataan dalam berita acara pemeriksaan TAU BAP dan kesaksian Richard Eliezer CS di persidangan. Richard Eliezer alias Baradae mengatakan, pada saat itu, ia dipanggil ke ruang kerja bekas atasannya di lantai 2 rumah pribadi Jalan Saguling 3 bersama 2 terdakwa lain. Kuat dan Ricky, ia dijanjikan uang 1 miliar. Sedangkan Kuat dan Ricky dijanjikan masing-masing 500 juta. Ketiganya mengaku sempat ditunjukkan uang dolar dalam amplop putih. Namun Ferdi Sambo janji memberikan uang itu pada bulan depan jika kasus kematian Brigadir J Yosua dihentikan. Ferdi Sambo saat itu memberikan masing-masing iPhone 13 Pro Max. Ia pun memerintahkan mereka memindahkan kartu SIM dari handphone laba ke iPhone tersebut. Bahkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU, Putri Chandrawati juga hadir saat pemberian imbalan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.